灭罪者，终将判罚。神翼王座。Yo, jumpa lagi dengan Oyen Gege. Kali ini Mimin masih menceritakan dongeng Donghua Throne of Steel. Ayo kita lanjut dari cerita sebelumnya. Mata Long Hochen sedikit menyipit. Tanpa menghindar, dia langsung menghadap bola es itu. Namun pada saat ini, kepingan es itu tiba-tiba tenggelam dan menghantam tanah dengan cepat, yang membuat lapisan lingkaran cahaya biru segera menutupi radius 2 kaki dari tanah. Dan langkah kaki Long Hochen menginjaknya. Rasa dingin pun melonjak dari bawah kakinya dalam sekejap, dan kakinya tergelincir. Dan tubuh Long Hochen bergetar, seolah-olah dia akan kehilangan keseimbangan. Lin Jialu memiliki senyum percaya diri di wajahnya, dan dia terus melantunkan mantra. Dan mantel biru muda telah menyelimutinya. Ini adalah penutup es ajaib tingkat kedua. Namun saat ini, senyum di wajahnya segera berubah menjadi kejutan. Saat Long Hochen tergelincir di bawah kakinya, tiba-tiba lapisan kilo emas pucat muncul di telapak kakinya. Dengan suara ledakan, lapisan es beku di tanah pecah oleh kakinya. Dan tubuhnya langsung memadatkan kembali stabilitasnya. Dan kecepatan pengisian tidak hanya berkurang, tetapi malah berlipat ganda. Kemudian, pedang di tangannya menusuk lapisan es dengan tusukan. Kesatria tingkat ketiga. Itu yang membuat Lin Jialu dan 2 pengawalnya terkejut. Orang yang mampu menggunakan kekuatan spiritual batin dari cahaya suci adalah ciri khas kesatria tingkat ketiga. Bocah ini yang tampaknya berusia kurang dari 15 tahun sudah menjadi kesatria tingkat 3. Duar, duar. Serangkaian suara tabrakan pun terdengar di lapisan es tersebut. Long Hochen hanya merasa seolah-olah dia telah menikam dinding es, dan serangannya segera diblokir. Tetapi lapisan es juga memiliki retakan besar di bawah keterampilan serangannya, dan sepertinya itu tidak akan mampu menghancurkannya. Meskipun Lin Jialu terkejut, mantranya tidak berhenti, dan cincin es putih meledak dari seluruh tubuhnya secara langsung, mengakibatkan dorongan kuat yang mendorong Long Hochen yang hanya keluar beberapa langkah jauhnya. Ini adalah salah satu keterampilan perlawanan paling umum yang digunakan oleh penyihir es. Untuk menghadapi kesatria jarak dekat, tanpa tongkat sihir, Lin Jialu merapalkan mantra dengan begitu runtut dan cepat, yang layak menyandang gelar jenius sihir. Long Hochen yang didorong keluar tertegun sejenak, lalu berpikir pada dirinya sendiri. Pertempuran dengan seorang penyihir benar-benar berbeda dengan seorang pejuang. Namun pada saat ini, lebih dari 10 kerucut es dengan cepat naik dari sisinya, menghalangi semua bagian depan, belakang, kiri, dan kanannya. Dinginnya udara membuat Long Hochen merasa dingin untuk sementara waktu, dan kecepatan kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya sedikit melambat saat ini. Lin Jialu menghela nafas lega saat ini. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Dia hampir jatuh cinta pada Li Xin. Dan bocah kecil ini sebenarnya adalah kesatria tingkat ketiga. Kemungkinan Su Tiantian, dia mungkin bukan lawannya. Di sisi lain, Li Xin menghela nafas. Melihat dari sudut pandangnya, Long Hochen yang telah dipenjara pasti akan terpengaruh oleh sihir es itu, dan efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Tapi pada saat ini, Long Hochen melompat lagi. Bocah bodoh ini,
Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Di hadapan seorang penyihir, ketika Anda melompat pada jarak tertentu, bukankah itu akan menjadi target yang diinginkan penyihir tersebut? Tujuan dari sangkar es Lin Jialu adalah untuk membuatnya melompat. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam konfrontasi dengan penyihir. Benar saja, saat Long Huchen mulai melompat, senyum tipis muncul di sudut mulut Lin Jialu saat ini. Satu demi satu, kerucut es langsung menuju Long Huchen dan meledak. Dia telah menunjukkan belas kasihan. Jika kerucut es orde pertama menjadi bilah kerucut es orde kedua, yang akan membuat kekuatan serangannya akan jauh lebih kuat. Namun saat ini, Long Huchen sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Sebuah lapisan cahaya keemasan samar muncul dari tubuh Long Huchen, berputar-putar ke atas. Sambil dia memegang pedang di kedua tangannya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di bawah bayang-bayang cahaya keemasan ini, wajahnya yang tampan menambahkan sedikit aura suci. Ketika peluru kerucut es mengenai kaki di depan Long Huchen, mereka semua hancur sendiri. Ketika kerucut es rusak, udara dingin yang mereka pancarkan tidak dapat menembus cahaya keemasan Long Huchen. Ketika pedang tebasan ringan langsung muncul di hati Lin Jialu. Senyum di wajahnya langsung mengeras dan tanpa ragu dia meletakkan lapisan mantel es di depannya. Namun ketika Long Huchen yang melompat turun dari langit, mengayunkan pedangnya dan cahaya keemasan samar langsung menjadi lebih kuat, berubah menjadi bilah cahaya yang selebar satu kaki dan meledak dari langit. Dengan pedang tebasan ringan, keterampilan kesatria tingkat ketiga, kesatria disiplin dan kesatria pelindung yang sudah dipelajarinya dan perlu mengkonsumsi 50 poin kekuatan spiritual. Untuk mengaktifkan tubuh pelindung cahaya suci yang telah dipadatkan menjadi bilah cahaya untuk menyerang musuh. Dan jarak serangan itu sebanding dengan kekuatan spiritual kesatria itu sendiri. Skill ini adalah kemampuan serangan jarak jauh pertama yang bisa digunakan kesatria dengan kekuatan spiritual batin mereka. Meskipun mengkonsumsi kekuatan spiritual batin yang sama dengan tebasan matahari, tapi kekuatannya jauh lebih kecil. Karena tebasan cahaya matahari adalah serangan jarak jauh yang membuat skill serangan dan pertahanan yang terintegrasi. Namun meski begitu, tebasan cahaya matahari umumnya merupakan skill yang hanya bisa dimiliki oleh para kesatria di atas level 5. Setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dengan dukungan spiritual yang melimpah dan kekuatan keterampilan ini akan muncul secara bertahap. Bilah cahaya keemasan bertabrakan dengan lapisan es pada saat berikutnya. Dengan suara renyah, lapisan es pun langsung hancur seketika. Tetapi, bilah cahaya yang dipancarkan oleh pedang tebasan ringan juga dibatalkan saat ini. Namun, sosok Long Huchen ini tidak berhenti, tapi untuk menyiapkan serangan kedua. Dan pada saat yang sama, kakinya mendarat di tanah. Dan dia dibebankan ke arah Lin Jialu di sini. Lin Jialu menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa pedang tebasan cahaya diblokir oleh lapisan esnya sendiri. Kemudian berpikir pada dirinya sendiri. Untungnya, kekuatan spiritual Long Huchen ini tidak terlalu kuat. Jika tidak, pukulan ini sangat sulit untuk diblokir olehnya. Dan dia telah meremehkan kekuatannya. Namun, bersama dengan pemblokiran pedang tebasan ringan, Lin Jialu juga memiliki senyum di wajahnya lagi. Menghadapi serangan Long Huchen, dia membuat cincin es dan melepaskannya lagi.
Karena pedang tebasan cahaya perlu mengkonsumsi 50 poin kekuatan spiritual, jelas bahwa Long Ho Chen tidak memiliki banyak kekuatan spiritual batin yang tersisa. Selama dia diblokir dari pengisian lagi, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Tetapi saat dia menolak munculnya cincin es, gerakan Long Ho Chen tiba-tiba berubah. Kaki kanannya menginjak tanah, dan serangannya terganggu oleh dirinya sendiri. Dia menghentikan dirinya sendiri, dan pedang di tangannya didirikan di depan dia untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika cincin es menyapu Long Ho Chen, tapi kali ini dia tidak didorong keluar lagi, tetapi muncul cahaya keemasan samar di tubuhnya, yang membuat ujung pedang dengan lembut bersandar di bahu Lin Jialu saat ini. Ada sebuah suara terengah-engah terdengar dari mulut dua pengawal Lin Jialu pada waktu yang hampir bersamaan. Lin Jialu yang akan melanjutkan mantra juga tercengang saat ini. Meskipun pedang berat Long Ho Chen tidak benar-benar mendarat pada dirinya, tetapi ada aura ilahi samar bisa membuatnya jelas merasakannya. Saudari Lin, saya setuju. Long Ho Chen mundur beberapa langkah dan berdiri dengan pedang terhunus. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Bahkan seorang profesional peringkat keempat hanya bisa sementara mendorong cincin es keluar dari perlawanan saya. Wajah Lin Jialu dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Sambil melihat Long Ho Chen yang membuat senyum berubah menjadi terkejut dan tidak mempercayainya. Dia kalah sebagai gadis penyihir berbakat di kota Haiyue. Dan dia benar-benar kalah dari seorang anak laki-laki yang jauh lebih muda darinya. Bagaimana dia bisa berdamai sekarang? Meskipun dia selalu berbelas kasih dan tidak menggunakan peralatan sihir apapun, tetapi dengan budidaya penyihir tingkat 6 dan tingkat ketiganya, dia kalah. Belum lagi Lin Jialu sendiri. Bahkan mata Lin Xin jelas bingung. Hanya saja dia memahami Long Ho Chen lebih baik daripada Lin Jialu. Setelah merenung sejenak, dia menjadi mengerti. Pertahanan kerajaan dewa. Ketika Lin Jialu menggunakan cincin es perlawanan untuk kedua kalinya, Long Ho Chen menggunakan pertahanan ilahi. Dibandingkan dengan 1,5 tahun yang lalu, pemblokiran ilahi Long Ho Chen sudah dapat digambarkan sebagai sempurna. Anda harus tahu bahwa meskipun cahaya pertahanan ilahi sangat kuat, itu juga membutuhkan waktu yang sangat tinggi. Efek skillnya hanya bertahan sesaat. Oleh karena itu, diperlukan prediksi yang paling akurat agar efektif. Mengandalkan pertahanan ilahi, Long Ho Chen menolak cincin es dan tidak mundur. Hanya kemudian dia memenangkan pertempuran melawan harapan Lin Jialu ini. Jika Lin Jialu menggunakan peralatan sihirnya atau memberi perhatian yang cukup sejak awal, Long Ho Chen yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual dalam karena peleburan tungku spiritual tidak akan menjadi lawannya. Sangat disayangkan bahwa usia Long Ho Chen terlalu membingungkan. Ditambah dengan adanya keterampilan kesatria yang menantang surga dari pertahanan kerajaan dewa, Lin Jialu berakhir tragis. Li Xin terkejut dengan kemampuan Long Ho Chen untuk memblokir. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini semua diajarkan oleh Long Xingyu setiap hari? Dalam pertempuran yang sebenarnya selama 2 jam sehari, pemblokiran ilahi telah menjadi naluri Long Ho Chen, dan penilaiannya sepenuhnya didasarkan pada perasaan. Melihat keengganan dan kurangnya konsentrasi Lin Jialu, Li Xin adalah orang pertama yang terbangun dari keterkejutannya dan tertawa. Apa yang tidak mungkin? Itu hanya menunjukkan bahwa kamu bodoh.
Bahkan saudaraku tidak bisa mengalahkanku. Dan kamu masih mencoba untuk menantang wanita ini. Kamu harus bersedia mengakui kekalahan dan ambil taruhannya. Lin Jialu melototinya dengan ganas, lalu menatap Long Hochen, menghentakkan kakinya. Aku akan meminta seseorang mengirimkannya kepadamu ketika aku pulang. Ayo pergi. Dia tidak makan makanan apapun. Dia berbalik dan pergi. Kedua pengawalnya menatap Long Hochen dengan kaget lagi, dan kemudian mengikuti Lin Jialu pergi. Aku sangat lega. Saat dia berbicara, Li Xin memeluk Long Hochen dan memberinya ciuman yang kuat di wajahnya. Long Hochen terkejut sejenak, tapi saat berikutnya, wajah Long Hochen langsung memerah. Li Xin meledek sambil tersenyum. Saudaraku, kamu terlihat sangat imut ketika kamu malu. Ini sangat berbeda dari ketenanganmu saat bertarung. Ayo pergi, ayo makan malam. Kekalahan Lin Jialu menempatkan Li Xin dalam suasana hati yang baik dan membawa Long Hochen untuk menikmati makan malam yang mewah. Meskipun dia memesan banyak hidangan, nafsu makannya bahkan lebih menakjubkan daripada Long Hochen yang sedang tumbuh. Mereka berdua benar-benar memakan sebagian besar makanan itu. Wow, aku sangat kenyang. Kakak, jika aku makan denganmu setiap hari di masa depan, kakakku pasti akan bertambah berat. Pada saat ini, Long Hochen masih belum pulih dari ciuman yang Li Xin berikan sebelumnya. Meskipun bibir yang dingin dan licin hanya jatuh sesaat, perasaan itu terpatri dalam di hatinya. Kehangatan itu juga membuat Long Hochen merasa betah untuk pertama kalinya setelah orang tuanya pergi. Senangnya punya adik seperti itu. Kakak, konflik apa antara kamu dan kakak Lin? Long Hochen bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Xin mendengus dan berkata, saya marah ketika saya menyebutkannya. Awalnya kami adalah teman baik yang berbicara tentang segala hal ketika kami masih muda. Sekitar 5 tahun yang lalu, kami berdua jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki dari kuil sihir mereka. Meskipun dia tidak setampan kamu, tapi itu tidak buruk. Bakatnya juga sangat tinggi. Lin Jialu dan aku masih berteman baik saat itu. Setelah mengetahui bahwa dia juga menyukai pria itu, aku akan memberikannya padanya. Tetapi, anak laki-laki itu datang untuk berbicara dengan saya. Dia mengatakan bahwa Lin Jialu menggunakan kekuatan keluarga untuk memaksanya bersamanya. Dan untuk masa depannya, dia harus menyerah. Sejak itu, saya tidak pernah melihat anak laki-laki itu lagi. Saya pergi ke Lin Jialu untuk memiliki bertanya. Akan tetapi Lin Jialu bertengkar dengan saya, mengatakan bahwa saya pembohong, dan saya tercela atau semacamnya. Kemudian, semakin banyak kami berbicara, semakin kami marah. Sejak itu, hubungan kami telah jadilah seperti sekarang. Dengan ini, entah siapa yang jahat. Long Hochen bertanya dengan curiga. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Kakak, saya pikir Anda harus berbicara baik dengan kakak Lin. Lin Xin berkata, kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Anak laki-laki itu telah pergi. Mungkin dialah yang membunuhnya. Baiklah, jangan membicarakannya. Saya marah ketika saya berbicara tentang apa yang terjadi saat itu. Meskipun Lin Jialu membencinya, dia masih menghitung kata-katanya. Ya, aku bisa mendapatkannya kali ini. Bahkan jika armor kebijaksanaan digunakan untukmu di tingkat 5, tidak ada masalah. Gunakan untukku. Long Hochen tertegun sejenak. Li Xin berkata,
Tentu saja, kalau tidak, mengapa saya harus bertaruh dengannya? Saya tidak menginginkan barang-barangnya. Apakah Anda tidak ingin mengembangkan kesatria pelindung? Perisai bercahaya ini setidaknya dapat meningkatkan pertahanan Anda satu tingkat lebih tinggi. Dengan semburan kehangatan memenuhi hatinya, Long Hochen benar-benar tidak menyangka bahwa Li Xin memintanya untuk bertarung dan bertaruh dengan Lin Jialu, semua untuk mendapatkan perisai yang bagus untuk dirinya. Li Xin menghela nafas pelan, memainkan jarinya dengan malu. Ini semua salah ayahku, karena tidak memberiku lebih banyak uang saku. Kalau tidak, kakak perempuanmu akan membelikanmu peralatan secara langsung. Dan aku tidak perlu memikirkan metode seperti itu. Kakak, Long Hochen memanggil dengan lembut. Li Xin tersenyum berkata, "Kenapa? Kenapa matamu merah? Kamu benar-benar sentimental. Ayo kembali. Besok kamu akan mulai kelas, dan kakakmu ingin mengajarimu beberapa pengalaman." Begitu keduanya kembali ke gerbang kuil kesatria, seorang pria parubaya sedang menunggu dengan hormat di sana, memegang tas kain besar di tangannya. "Nona Xin-er, Nona saya meminta saya untuk menyerahkan barang ini kepada Anda." Dan pria parubaya itu menyerahkan tas itu kepada Li Xin dan berbalik pergi. Melihat pria parubaya itu pergi, Li Xin tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu betapa menyakitkannya Lin Jialu kali ini. Mungkin uang sakunya sepertinya tidak lebih dari milikku." Namun, ketika kembali ke aula cabang Haiyue, Li Xin mengikuti Long Hochen kembali ke tempat tinggalnya. "Saudaraku, lihat, ini perisai kemuliaan." Saat dia berbicara, Li Xin membuka tasnya dengan sedikit bersemangat dan mengeluarkannya untuk menyerahkan perisai itu kepada Long Hochen. Ini adalah perisai bundar, berdiameter sekitar 2 kaki 5 inci, yang merupakan perisai berukuran sedang. Seluruh tubuh berwarna perak gelap, memberi kesan pertama kesederhanaan. Di tengah perisai ada permata bundar seukuran telur merpati. Batu permata disajikan dalam warna emas pucat. Berpusat pada batu permata, pola matahari terukir di atasnya, dan polanya memanjang secara radial ke tepi perisai. Tampaknya perisai itu tidak terlalu tebal, tetapi memancarkan aura yang tenang dan cerah. "Cobalah sekarang." Li Xin menyerahkan perisai kemuliaan kepada Long Hochen. Long Hochen tidak menolak. Ketika dia menganggap seseorang sebagai kerabatnya, dia pasti tidak akan menolak apa yang diberikan orang lain kepadanya. Pada saat yang sama, dia bersedia memberikan segalanya untuk orang lain. Setelah mengambil perisai kemuliaan, Long Hochen melihat bahwa bagian dalam perisai bukanlah pegangan yang sederhana, tetapi lengan logam yang mirip dengan pelindung lengan. Dia memasukkan tangan kirinya ke dalam. Lengan logamnya agak longgar, menutupi seluruh lengannya. Dan telapak tangannya direntangkan ke bagian paling dalam, hanya dengan pegangan logam untuk menahannya. Dengan cara ini, seluruh perisai tampak pas di lengannya. Terutama aura cerah samar memberi Long Hochen perasaan yang sangat nyaman. Li Xin datang dan menyesuaikan lengan logam di lengannya. Ada beberapa gesper logam halus di lengan logam, dan itu mudah disesuaikan dengan ukuran yang paling cocok untuk Long Hochen. Dengan cara ini, ketika Long Hochen melambaikan tangannya lagi, ada perasaan menjadi satu dengan perisai ini. Perisai bagus tidak berat dengan gelombang ringan di lengannya. Long Hochen langsung jatuh cinta dengan perisai ini. Li Xin berkata, "Perisai bercahaya ini sendiri dapat bertahan terhadap dampak kurang dari 300 kekuatan spiritual. Setelah kekuatan spiritual batin disuntikkan,
kekuatan pertahanannya akan terus meningkat. Kekuatan spiritual cerah yang dipancarkan darinya dapat memblokir efek negatif dari kebanyakan sihir. Misalnya, efek pembekuan sihir es Linjialu atau yang lainnya. Cukup bagus untuk digunakan dengan beberapa keterampilan kesatria penjaga. Lihat permata ini. Itu adalah batu emas yang meleleh. Dengan itu, selama perisainya tidak terlalu rusak, itu bisa memperbaiki sendiri. Kemarilah, mungkin itu bukan perisai terkuat di bawah tingkat 5. Tapi, itu pasti perisai sihir paling praktis. Ketika Long Hujan mencoba menyuntikkan sedikit energi spiritual batin ke dalam perisai, tiba-tiba pola matahari di tengah perisai kecemerlangannya menyala, menyebabkan lapisan cahaya keemasan pucat muncul di seluruh perisai, dan energi spiritual yang cerah kembali, dan konsumsi spiritualnya tidak besar. Kakak, terima kasih, Long Hujan berkata dengan tulus. Li Xin tersenyum dan berkata, terima kasih, Anda memenangkan taruhan itu sendiri. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda tindakan pencegahan untuk belajar di aula cabang kami. Setelah tinggal di kamar Long Hochen selama hampir 1 jam, Li Xin pergi. Di bawah perkenalannya, Long Hochen juga memperoleh banyak pemahaman tentang aula cabang Haiyue. Waktu menunjukkan dini hari. Long Hochen hanya mencuci dan makan sarapan yang diantarkan oleh orang yang spesial. Perlakuan ini hanya tersedia untuk kesatria, dan calon kesatria harus pergi ke kafetaria untuk makan. Setelah sarapan, dia datang ke aula kesatria lebih awal. Aula kesatria adalah bangunan 2 lantai, tidak terlalu besar. Lantai pertama adalah tempat para kesatria penjaga mendengarkan ceramah, dan lantai 2 milik para kesatria disiplin. Ketika Long Hochen datang, ruang kelas yang luas untuk kesatria penjaga masih kosong. Dia menemukan sudut dan melepas pedang dan perisai cahayanya dengan meletakkannya di samping, menunggu dengan tenang. Satu demi satu, kesatria mulai datang ke kelas. Beberapa saat kemudian, kelas menjadi penuh. Long Hochen menghitung sedikit, dan ada sekitar kesatria kiri dan kanan. Dibandingkan dengan jumlah hampir 100 kesatria di seluruh aula cabang Haiyue, dapat dilihat bahwa ada lebih banyak kesatria penjaga daripada kesatria hukuman. Meskipun Long Hochen sedang duduk di sudut, itu juga menarik perhatian para kesatria. Sebagian besar kesatria yang hanya mengenakan pakaian yang kuat tidak bisa membantu, tetapi melemparkan pandangan penasaran padanya. Karena dia masih sangat muda. Lihat, siapa pria kecil itu? Yo, itu tidak mungkin perisai kemuliaan. Sepertinya keluarganya cukup kaya. Tapi kita tidak bisa datang ke aula kesatria dengan uang, kan? Mungkinkah itu kerabat dari beberapa instruktur? Anda tidak tahu itu. Saya mendengar dari saudara yang menjaga pintu kemarin bahwa mawar neraka kami membawa seorang pria kecil yang tampan. Mungkinkah pria kecil itu ini? Hanya saja, bagaimana mungkin ketua aula mengizinkannya datang kepada kita untuk mendengarkan kelas? Seorang kesatria yang lebih tua berjalan ke Long Hochen dan berkata dengan lembut, adik laki-laki, apakah kamu pergi ke tempat yang salah? Ini adalah aula kesatria, dan ruang kelas kesatria semu ada di sebelahnya. Di mata para kesatria ini, bahkan jika Long Hochen sudah sangat berbakat untuk menjadi kesatria semu di usianya, Long Hochen buru-buru berdiri dan dengan sopan memberinya hormat kesatria. Halo, saya di sini untuk mendengarkan instruktur kesatria. Nama saya Long Hochen.
Saat kesatria hendak mengatakan sesuatu, suara serak terdengar. Kelas! Kesatria itu terkejut dan sepertinya takut dengan suara serak tuannya. Dan buru-buru berbalik dan berlari kembali ke tempat duduknya dan duduk. Long Ho Chen mengalihkan pandangannya ke arah podium, di mana sudah ada seorang pria parubaya tinggi kurus dengan perisai bundar di punggungnya. Mata pria parubaya itu juga menatapnya. Apakah kamu punya pertanyaan? Pria parubaya itu bertanya dengan suara yang dalam. Long Ho Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan tegas, "Lalu, mengapa kamu berdiri diam?" Long Ho Chen dikejutkan oleh suaranya yang tiba-tiba diperkuat dan buru-buru duduk. Seluruh kelas terdiam dan setiap kesatria memandang pria parubaya itu dengan hormat. Matanya jelas takut padanya. "Anak baru, nama saya Yehua. Saya kepala instruktur aula cabang Hayue. Saya tidak peduli seberapa berbakat Anda. Ketika Anda datang ke sini, Anda adalah seorang kesatria biasa. Jika Anda tidak bertemu persyaratan saya akan mengirim Anda keluar dan kembali ke calon kesatria. Mengerti?" "Ya." Long Ho Chen berdiri lagi dan menyapa kepala instruktur. Membuat hormat standar kesatria kepada kepala instruktur. Kesatria biasa. Beberapa kata ini menyebabkan kegemparan di antara para kesatria di kelas. Anak laki-laki yang kelihatannya belum genap 15 tahun, ini sebenarnya adalah seorang kesatria. Apakah kamu baik-baik saja? Semua berdiri. Yihua tiba-tiba berteriak dengan marah. Seperti refleks terkondisi, semua kesatria bangkit dengan cepat dan tegap. Yehua memandang mereka dengan dingin. "Kalian semua tentang ini. Bagaimana aku mengajarimu? Sebagai kesatria pelindung, apa hal yang paling penting?" "Tenang." Semua kesatria setuju. "Lalu, apakah kamu melakukannya?" Yehua melirik para kesatria dengan muram. Tidak ada yang menjawab kali ini. Yehua berkata, "Semuanya, pergi ke alat berat untukku. Jalankan 50 putaran di tempat latihan. Jika tidak, kamu tidak akan dapat mengingat pelajarannya. Segera! Segera!" "Ya!" Tidak ada yang berani membantah. Para kesatria penjaga berlari keluar kelas secara berurutan. Long Ho Chen juga terkejut. Dia tidak menyangka instruktur kepala ini memiliki temperamen yang begitu panas. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu salah satu dari mereka? Ayo pergi bersama." Yehua menunjuk ke Long Ho Chen dan berteriak dengan marah. "Ya." Gudang peralatan terletak di ruang bawah tanah gedung kesatria. Setelah Long Ho Chen menerima satu set peralatan, dia tidak bisa menahan perasaan ingin menangis tanpa air mata. Dia terlalu muda dan perawakannya jauh dari berkembang. Baju besi ini yang beratnya ratusan kilo tidak pas dipakainya, hanya bisa dipakai dan longgar. Dia harus memegang kedua sisi dengan kedua tangannya agar baju besi itu tidak jatuh. Suara detang logam bergema di tempat latihan yang luas. Tempat latihannya sepanjang 200 meter dalam lingkaran. Dan dengan pakaian yang berat, itu cukup membebani para kesatria yang telah mencapai 200 kekuatan spiritual eksternal. Yehua berdiri di tengah tempat latihan dan melihat mereka berlari. "Jangan ketinggalan. Siapapun yang tertinggal, beri aku 50 putaran lagi." "Long Ho Chen, datang ke sini." Dia jelas tahu tentang Long Ho Chen dari Nalan Su.
Ya, instruktur. Long Hujan menyeret baju besinya yang berat dan berlari di depan Yehua. Yehua berkata dengan ringan, "Kamu baru di sini. Kamu bisa mengerti jika kamu tidak tahu aturannya. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Selama seranganmu bisa membuatku bergerak, kamu tidak perlu lari berputar dengan mereka." Mendengar kalimat ini, para kesatria yang berlari dalam lingkaran itu jelas sedikit mempercepat. Dan tidak ada yang berani menatap Yehua. Tetapi banyak orang memiliki ekspresi kasihan di wajah mereka. "Ya," Long Hujan dengan cepat melepas baju besinya yang berat. Perisai di tangan kirinya dan pedang berat di tangan kanannya. Pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas pertarungan. Dan dalam kasus tekanan yang cukup, itu juga dapat meningkatkan kekuatan spiritual batin. Kuncinya adalah dia tidak takut kalah. Masalah besar berputar-putar. Yehua melepas perisainya dengan pukulan tangannya, dan sepertinya tidak peduli dengan penggunaan perisai sihir Long Hujan, seperti perisai kemuliaan, dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa mengambil inisiatif untuk menyerang." "Ya, mintalah nasihat instruktur." Long Hujan agak tidak nyaman dengan perisai kiri dan pedang kanan. Lagi pula, dia belum pernah menggunakan perisai sebelumnya, jadi dia merasa sedikit canggung. Tetapi memiliki perisai lebih baik daripada tidak memiliki perisai, tangan kiri yang kosong. Sebelum datang ke aula cabang Hayue, Long Hujan telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan kedua pedangnya untuk melawan orang lain dengan mudah. Ketika Long Qingyu mengajari putranya, dia pernah mengajarinya konsep yang sangat penting, yaitu jangan pernah membiarkan lawan tahu seberapa dalam latar belakangmu. Dengan kecepatan pengisian yang rapi dan berirama, kecepatan Long Hujan meningkat tajam, menyerang Yehua seperti macan tutul kecil. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi kecepatannya sangat stabil. Matanya terkunci pada Yehua, dan dia menilai gerakan instruktur dengan pengamatan manusia supernya. Alasan mengapa Long Hujan mampu mengalahkan Lin Jialu tadi malam bukan hanya karena lawannya meremehkan musuh, tetapi juga karena penilaian dan perhitungan Long Hujan yang akurat. Dan ini semua didasarkan pada kekuatan spiritual manusia supernya.